Tapi ada lagi yang lebih penting tadi, bagaimana kita mendidik dengan hati tadi. Ya, jadi kita harus bisa menyelami atau memahami karakter dari masing-masing peserta. Jangan emosi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahmad Sobiran dan Faradita Anggita Putri dalam Tea Podcast. Bu Tita, Iya. hari ini kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu yang luar biasa, Pak. Iya, luar biasa. Luar biasanya kenapa, Bu Tita? Salah satu guru senior yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Salah satu guru senior di SMK Tunas Harapan Pati. Iya, betul sekali. Dan satu lagi, Bu, dia itu termasuk guru yang asalnya atau tempat kelahirannya paling jauh dari Pati. Paling jauh dari Pati. Iya. Di mana tuh, Dari Pak? seluruh guru-guru itu paling jauhnya adalah beliau. Oh, gitu. Siapa dia? Yuk kita kenalan saja, Bu, yuk. Yuk. Halo Pak Made. Halo, Halo, Pak Made. Sobiran. Halo. Apa kabar Pak Made? Baik, Bapak. Sehat ya? Sehat. Bu Tita, Bu Tita. dari namanya saja Imade Sudarta. Sudah kelihatan kan asalnya beliau ini dari mana? Pasti dari Maluku, Pak. Kok malu? Meskipun Jangan malu-malu ah. Saya tidak malu. oh iya. Ya, jangan Pak- Mbak Tita, jangan maluku. Ah. Depanku gitu. Oh, karena di sana Di sana apa, Pak? Kata Maluku itu Maluku. bermakna apa? Iya, kalau Maluku di bahasa Indonesia kan dari depanku. depanku Maluku. Dari Sebentar, Bu. depanku ya pas ya. Pas ya, Pak ya? Jadi Pas namanya depanku. Bu Made, kemudian Wahyan, Kadek. Itu kan kelihatan Bu, mosok Maluku sih. Terus gimana, Pak? Ya Tegal lah. Ngapak dong. Enggak, Pak Made dari Bali. Pak Made, Iya. ini mungkin Sobat TH ini penasaran. Kita sudah, Pak Made sudah lama di SMK Tunas Harapan Pati. Boleh nggak cerita bagaimana sih asal mula Pak Made yang jauh-jauh? Oh sebentar, ini Made atau Made sebenarnya? Iya. Jadi kalau kita di Jawa atau saya di Jawa, biasanya teman-teman memanggil saya Made. Oh Made. Iya. Made. Tapi kalau saya pulang ke Bali, Made. Nah, ada E perbedaan dan panggil E. dan E. Tapi pada penulisannya sama. Artinya Sama juga dengan sama? iya, nama Sudarta. Sudarta. Kalau orang Bali manggilnya Sudarte. Oh Sudarto. Tapi kalau orang Jawa manggilnya Sudarto. Oh Sudarto. Tapi kalau tapi orang Sunda manggilnya Sudarta. Oh, itu Oh, beda-beda. begitu, ya, Tapi Beda, tetap satu bergantung juga. ya. Ya, kita kembali ke tadi Pak Made. Iya. Pak Made jauh-jauh dari Bali. Perjalanannya kok bisa sampai, kok bisa dalam tanda kutip nyasar ke SMK Tunas Harapan Pati. Oh, ceritanya panjang. Wah, ceritanya panjang. Panjang sekali. Iya. Kita masih punya banyak waktu. Oh, banyak. Enggak apa-apa saya cerita. Nggak apa-apa, monggo, Bila, monggo. bisa cerita. Tahun 86 kan saya lulus dari STM dulu. STM Negeri Denpasar. 86. Sekarang menjadi SMK Negeri 1 Denpasar. SMK Negeri 1 Satu Denpasar. Denpasar. Ya, dulu saya tahun 86 lulus, kemudian ada dua pilihan untuk melanjutkan dulu. Satu di IKIP Jogja, dua yang di IKIP Padang. Hanya ada dua Ada waktu dua. itu. Ya, saya milih yang di IKIP Jogja. Ikut daftar dulu, ikut PMDK namanya. Yang seleksi tanpa tes, pemenusan minat dan kemampuan. Sebentar, kok pertimbangannya Pak Made memilih Yogyakarta dengan yang di Padang apa Pak? Ya jelas lah, lebih dekat karena Jogja dulu kan kota belajar. Iya. Saya ingin belajar, iya, bukan saya ingin ke Padang jauh. Itu jauh kan, Padang sekarang terkenalnya nasi Padang. Nasi Iya. Pedes. Oke, Pak Iya. Made PMDK memilih Di IKIP Jogja. IKIP Jogja. Sekarang UNY, NY. Universitas Negeri Yogyakarta.
Tahun 86. Tahun 86. Kemudian saya lulus 90 akhir. 90 akhir. Iya. 86 lulus 90 akhir. Pak Tahun Made 90. Iya, awal lulusan 91. terbaik ya waktu itu ya. Wah, bukan. Saya biasa saja. Biasa saja. saja. Saya dulu waktu kuliah yang penting cepat lulus dulu. cepat Karena lulus. bapak saya ya petani biasa. ya, tukang batu, jadi biaya kuliah itu pas-pasan. Nah, saya mengajukan ikatan dinas dulu, dapat 1 bulan ada biaya dari kampus, ya cukup untuk makan 1 bulan. Jadi dari rumah, dari orang tua itu hanya tambahan saja. Tambahan saja. Setelah lulus 90 atau awal 91, saya sempat di Jakarta. Masuk ke perusahaan industri di perakitan kompresor. Setelah itu istri saya Melahirkan. mau melahirkan. Mau melahirkan. Harus pulang. Akhirnya pulang. Nah, setelah saya pulang, saya ke kampus. Ternyata di kampus ada informasi di SMK Tunas Harapan Pati ini ada lowongan untuk tenaga pendidik. Ya, jadi saya mencoba untuk mendaftarkan diri pada waktu tahun 93. Saya datang ke sini waktu tahun 93, di depan itu masih pohon tebu semua. Gedung itu yang ada di sini hanya gedung A dan B. Oh, iya. yang sekarang menjadi gedung A dan gedung B. Iya. Lah, ini sekitar sini gedung C, gedung D ini apa Belum, dulu, Pak? ini masih kosong Tebu-tebu dulu. semua ya, Pak? Tebu, iya. Tebu. Iya. Nah, saya masuk 93 berarti SMK Tunas Harapan baru berdiri 3 tahun. Oh, 3 Jadi tahun. lulus pertama saya masuk. Mungkin bareng dengan ibu kepala sekolah Kepala sekarang. sekolah. Pak Made berarti bukan lulusan terbaik tapi lulusan tercepat. Bukan juga. Bukan. Ya normal Normal sajalah. saja. Iya. Waktu Ya itu- tidak cepat tidak lambat. Ya. Jadi karena waktu itu 4 tahun itu sudah termasuk normal lah. Ya. Oh, zaman dulu saya teringat dosen-dosen saya itu sampai 19 semester, bahkan sampai 10 tahun kuliah. 4 tahun itu waktu itu ya sangat cepat. Iya. Ya. Sangat cepat. Kalau Untuk saya ya lulusan lama ya, Pak ya? iya. Jadi dulu saya targetnya cepat lulus, cepat kerja. Cepat kerja. Ya, cepat lulus, cepat kerja. Kalau sekarang kan anak-anak nilai tinggi, kemudian cepat ingin dapat kerjaan Pekerjaan. juga. Tapi karena sekarang beda juga. Oh, iya. Nilai sekarang itu dengan nilai dulu bobotnya beda. Iya. Kalau dulu nilai A itu sangat jarang sekali. Nilai A sekarang Sangat mudah sangat didapatkan. mudah Oke. didapatkan. Mudah-mudahan kualitasnya Juga bagus. Oke. ya. Nah, Pak, 93 itu kan sekarang sudah 2022. Sudah bertahun-tahun lamanya berlalu. Ada nggak sih yang berbeda selain gedungnya atau siswa-siswanya ya, Bu ya? Iya, betul. Dulu kita kan nggak tahu, saya juga bukan alumni Tunas, Bu Dita juga bukan alumni Tunas, kan belum tahu gambaran siswa-siswa dahulu, kemudian membentuknya itu bagaimana, Pak? Oh iya, dari siswa dulu ya. Mas. Oke, dari siswa Dari dulu. siswa dulu. Saya masuk pertama 93. Jumlah siswanya tidak begitu banyak. 93. Jumlah siswanya tidak begitu banyak. Semangat sekolahnya anak itu yang Luar luar biasa. biasa. Ah, Semangat iya. sekolahnya. Karena kalau saya berangkat pagi itu saya sering ketemu dengan anak-anak yang berangkat pakai sepeda ontel. Kadang sepeda ontel, sepeda tua itu naik berdua, berangkatnya dari mana? Dari Gembong. Wah, Dari Gembong. dari Gembong. Kalau mereka terlambat, itu sepedanya masuk di depan rumah sakit penitipan itu, di depan sepeda. Dia baru naik bis. Dan anaknya sukses sekarang. Sukses. Iya. Kalau dulu semangat sekolahnya, semangat belajarnya luar biasa tinggi-tinggi. anak-anaknya. Kemudian, nah mungkin kalau dulu kita mendidiknya juga beda dengan yang sekarang. Beda zaman, beda Beda cara iya. mendidiknya ya, Pak ya. Nah kalau dulu anak dididik dengan agak apa namanya, Keras. agak keras, itu malah jadi. Malah jadi. Iya. Tapi sekarang
Gimana Ibu sekarang? Kalau keras malah pergi, Pak. Waduh. Betul ya, Pak ya? Ya cuman gini Bu, memang zamannya. Tapi sekarang itu kita mendidiknya jangan pakai kekerasan, pakai hati Bu. Pakai Iya. hati. Menarik ini Iya. Pak Sob. Mendidik pakai hati. Iya. Versinya Pak Made, mendidik pakai hati itu yang seperti apa, Pak? Ya gini Bu, gini Mas Sobera. Nanti jenengan bisa nambahin, mungkin jenengan yang lebih muda-muda, ya lebih tahu tentang apa proses di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sebenarnya dalam kegiatan belajar itu, ya metode itu lebih penting daripada materi. Metode lebih penting dari Lebih materi. penting Berarti daripada- materi apapun, Iya. asalkan metodenya tepat, bagus. Bagus. Tapi ada lagi yang lebih penting tadi, bagaimana kita mendidik dengan hati tadi. Ya, jadi kita harus bisa menyelami atau memahami karakter dari masing-masing peserta. Jangan emosi, jangan emosi intinya. Kemarin itu ada berita sampai sekarang itu kan kalau viral, guru memarahi siswa sampai nempeleng malah masuk bui. Iya. Iya. Sampai ketemu wali kotanya. Sampai ketemu wali kotanya. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita. Ya, jadi dengan kondisi anak-anak yang sekarang memang jauh dengan yang dulu. Kalau kita dulu, saya dulu waktu 90, anak kalau lewat di depan kita itu dia hormat. Selamat pagi Bapak. Gitu. Mungkin Betul, ya. betul. Tapi sekarang ini mungkin saya sampaikan kepada panjenengan, saya mencoba di tempat kita kan sudah ada jalur hijau. Jalur hijau. Saya mencoba ya. Apakah anak-anak betul-betul menghormati gurunya? Kita jalan berpapasan. Saya mencoba untuk tidak minggir loh. Saya lihat dia itu tidak minggir juga, malah saya yang minggir. Ini saya nulis dado. Wah, anak-anak sekarang kok seperti ini. Ya, kalau dulu kan anak kalau sudah lihat jauh aja gitu. Tapi kita kan ya melihat situasi dan kondisi sekarang. Jadi sekarang anak-anak walaupun itu kelas yang kita ampuh, iya, tetap seperti itu. Saya di bengkel juga. Wah, ini anak-anak sekarang seperti udah beda zaman. Iya. Iya. Iya, Mungkin jadi- karena tergerus informasi sosial media, Iya. mungkin begitu ya Pak ya. Iya. Jadi kita sebagai pendidik ya harus memahami kondisi anak sekarang dengan yang dulu sudah beda jauh. Ya. Nah, tugas kita sekarang yang memang agak berat. Ya, tuntutan sudah semakin jauh. Perkembangan teknologi sudah semakin cepat. Nah, kita dituntut untuk mendidik anak supaya mampu mengikuti perubahan teknologi. Nah, jadi ini kita harus bagaimana anak itu bisa mencintai materi yang Ajarkan. diajarkan. Jadi kita juga harus bisa menyampaikan dengan hati itu tadi. Iya. Anak pada saat pembelajaran tadi sama-sama senang. Kita juga senang, anak senang, sehingga apa yang kita sampaikan itu betul-betul merasa yang dibutuhkan oleh anak. Jadi kan sekarang ada juga pembelajaran yang menyenangkan. Sebenarnya lebih penting lagi pembelajaran yang membutuhkan. Iya. Yang membutuhkan. Yang maksudnya membutuhkan. Maksudnya pripun Pak? Anak itu betul-betul butuh, betul-betul ingin tahu. Iya, rasa ingin tahunya ada. Tapi kalau hanya senang saja, ya, itu mungkin kalau anak tidak butuh dengan pelajarannya, itu kan percuma, Pak. Jadi kita harus, ada orang bilang prinsipnya kalau kita membeli sesuatu, jangan berdasarkan kesenangan, tapi kebutuhan. Iya. Jadi kalau tidak butuh jangan dibeli. Kalau cuma hanya senang saja, kalau kita sudah punya, oh saya senang yang model gini, beli untuk apa? Kalau tidak kita tidak butuh. Mubazir, Jadi ya, Pak, iya, jadi kita harus itu tadi butuh dulu. Membuat anak tuh butuh dengan materi yang kita ajarkan Iya, gitu. jadi kan betul-betul nanti tersimpan di memorinya anak. Berarti Jadi kalau anak senang saja, nanti kalau sudah sampai di rumah rasa senangnya mungkin hilang. Iya. Tapi ada juga benarnya
Kalau anak senang itu biasanya merangsang untuk apa? Rasa Lagi. Pengetahuannya. pengetahuannya, Rasa ingin tahunya muncul daripada anak selalu takut. Ketemu Pak Made kumisnya hitam, Tebal ya. belum apa-apa sudah takut. Nah itu tidak akan terjadi apa-apa iya, itu. iya. Tidak terjadi proses transfer ilmu. Iya. Berarti memang kita harus mengedepankan menyenangkan anak. Menyenangkan nah, ini anak. di konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu namanya Merdeka Belajar. Merdeka belajar Dan sekali. menghamba pada anak. Oh iya. Ya. Terus piye, Bu? Oke, berarti kalau tadi kata Pak Made mengajar itu harus pakai hati, ya Iya. kan Pak? Mau secanggih apapun metodenya, kalau kita tidak bisa menyampaikan materi itu dengan baik, kita seringnya emosi, itu juga tidak akan berguna ya Pak ya? Iya betul. Jadi di samping itu kita juga harus punya ya sebagai pendidik, karena kita setiap hari, setiap masuk kelas diperhatikan oleh anak-anak. Ya ini penampilannya juga harus penampilan kita di depan anak itu diperhatikan. Ya, jangan bapak ibu guru bajunya kusut, terus sepatunya tidak disemir, ya itu anak-anak malah ini pak gurunya tidak siap juga. Bagaimana pak guru mau membuat kita senang kalau penampilannya seperti itu kalau di depan kelas ya. Itu biasanya ada keluhan seperti itu. Jadi kita harus berpenampilan menarik juga di depan. Kita kan sebagai aktris ya, Aktris atau aktor ya. Iya, aktor di dalam proses kegiatan pembelajaran. Ya sama seperti dosen saya dulu Pak. Oh iya. Beliau mengatakan pokoknya penampilanmu juga harus menarik. Dulu ketika kuliah saya rambutnya gondrong Pak. Oh iya. Itu zaman dulu memang seperti itu. Oh iya. Iya. Saya nggak dulu banget. Oh iya. Tapi mahasiswa rambut gondrong itu bukan berarti selalu dinilai negatif ya. Karena dari penampilan gondrong itu kalau rapi kan seni juga. Karena berarti guru yang punya rasa jiwa seni. Ya. Tetap menarik ya Pak iya, ya? tetap menarik. Iya. Ya memang dulu dosen saya begini Pak. Mas kamu rambutnya panjang nggak apa-apa, yang penting rapi. Tapi ketika PPL ya harus dituntut karena kita membawa nama instansi waktu itu kuliah ke sekolahan kan memang harus rapi. Ya akhirnya kita potong. Dan sampai sekarang dari sejak 2012 sampai sekarang saya nggak pernah gondrong lagi. Iya. Ya, seperti ini. Kalau di tempat kita kan memang rambut gondrong itu dilarang. Khususnya untuk anak-anak kita. Iya. Karena anak-anak kita orang teknik itu biasanya kalau nanti anak itu sudah terjun ke dunia industri, semua yang dihadapi itu adalah benda yang mesin-mesin yang berputar. Rambut gondrong, pakaian yang tidak rapi itu akan mengganggu proses dalam kegiatan di bengkel. Dan jadi, bisa berbahaya bisa Pak, berbahaya. Kalau ekstrimnya dulu rambut gondrong itu bisa ikut berputar dengan bor itu bahaya. Jadi kita bayangkan ini. Iya. Jadi jadi anak yang di Tunas Harapan kalau masalah disiplin penampilan itu saya sudah acungi jempol. Bagus sekali. Sejak dulu sampai sekarang. Jadi anak rambut bros itu harus di SMK Tunas Harapan di sekolah teknik. Oke. Itu kan dari sisi anaknya ya Pak. Iya. Kita bahas dari sisi anak yang dulu dan sekarang. Iya. Sekarang Pak, kurikulumnya. Kan kurikulum kita sejak saya lahir saja sampai sekarang sudah berkali-kali ganti. Oke. Dari 90, 94, 96, 98 ganti lagi. 2006 sampai sekarang ada kurikulum lagi prototype. Oh iya. Jadi sebagus apapun kurikulum. Ini lagi. Jadi kalau kita dalam menyampaikan materi atau metode yang kita gunakan dalam kegiatan pelajaran tidak bisa diterima oleh anak, percuma. Ya, makanya dari seorang pendidik itu di awal kita harus berubah dulu dalam menyampaikan metode yang kita gunakan, kemudian yang familiar, yang memberikan contoh-contoh yang
yang mudah yang ada di dekat mereka. Iya, dekat mereka. Jadi kok anak malah bisa lebih tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Jadi kalau misalkan ya, contoh Bapak Ibu guru dia punya buku banyak sekali, suka membaca. Semua materimu dikuasai, tapi dalam menyampaikan di kelas tidak bisa menarik, tidak dengan hati, kan percuma. Jadi anak malah tambah tidak mengerti, anak tidak tahu. Jadi guru yang bacaannya sedikit, tapi metode dan metodenya, kemudian dia bisa menyampaikan dengan baik, kan itu yang dicari, yang disenangi anak. Ya. Jadi tidak, ya sebenarnya seorang guru harus banyak membaca, mencari wawasan, mencari informasi, khususnya teman-teman kita yang teknik kan tidak hanya suka membaca, tapi pengalaman dalam melaksanakan kegiatan praktek itu juga akan bisa memberikan nilai tambah pada anak. Pengalaman yang kita miliki bisa disampaikan ke anak. Berarti menurut Pak Made itu guru yang baik itu juga dia berpengetahuan luas, juga metode atau cara penyampaiannya juga betul, bagus itu ya. Yang paling penting itu. Jadi memang sekarang tantangan guru itu berat. Menghadapi apalagi sekarang pada saat pandemi ini, anak-anak sukanya kan komunikasi lewat medsos itu kan hanya suka dan tidak suka saja. Betul. Nah, Pak, ini Pak yang like or dislike. Ya, tidak ada unggah-ungguhnya. Tidak ada unggah-ungguhnya. Kalau tadi yang Pak Made sampaikan anak-anak zaman tahun 90-an itu kan dengan gurunya sendiko dawuh kalau bahasa Jawanya ya. Kalau sekarang di media sosial nggak ada batasan umur ya Pak ya. Ada batasan umur. Komentar apapun bisa keluar. Bisa keluar. Sampai kebun binatang banyak yang keluar ya. Wah, itu yang kita sekarang sangat prihatin dengan miris ya Pak ya. Jadi sebenarnya kemajuan teknologi itu bagus sekarang untuk IT, tapi kita bagaimana bisa menyampaikan kepada peserta didik atau siswa bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh teknologi. Betul. Itu yang penting sebenarnya di situ. Karena kemajuan pendidikan anak itu sebenarnya tanggung jawabnya tidak hanya kita dan rekan-rekan di sekolah saja. Orang tuanya sangat berperan sebenarnya. Banyak kejadian itu anak yang banyak main HP, gadget, HP dan lain sebagainya itu di rumah yang tanpa terkontrol, tanpa terkontrol orang tua. Jadi sebenarnya dengan medsos itu kan hanya ada suka dan tidak suka, tidak ada benar dan salah, tidak ada benar dan salahnya. Tapi like, wah. Itu aja. Nah, kalau di medsos dia cantik, ganteng yo suka terus. Iya, suka terus. Kalau ada kamu yang lain dibully. Betul. Iya fenomena zaman sekarang Pak ya. Itu dari sisi kurikulum ya Pak ya. Memang kurikulum berubah, berarti gurunya juga harus berubah. Tapi tetap mengajarnya pakai hati ya Pak ya. Yang penting itu pakai hati sekarang. Biar bawaannya tidak emosi gitu Pak ya. Betul sekali. Iya. Ya karena memang otak manusia itu kan ada otak primitif, otak primata, dan mereka cenderung berpikir cepat. Dan kita sebagai guru Bu Tita harusnya kan berpikir lambat, tenang, slow, jangan emosi. Kalau nanti kita emosi jadinya yang seperti tadi Pak, yang ngampleng muridnya, kemudian sampai ke wali kota. Kalau dulu tahun 90-an itu biasa. Iya Pak, saya Pak, saya misalkan tidak ada yang namanya LSM dulu nggak ada. Iya. Tapi anak-anak yang seperti itu sekarang malah berhasil, sukses malah. Dan berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mendidik pada saat dia masuk terbentuk. Dia masuk ke industri itu malah nyaman. Wah, seperti ini kurang keras, lebih keras waktu saya sekolah. Iya. Jadi dia bisa sukses di tempat kerjanya. Mungkin sisa-sisa dalam tanda kutip kekerasan itu masih ada di tempat saya dulu ketika saya SD Pak. Saya SD kukunya panjang langsung dipukul. Tapi kekerasannya dulu kan mendidik. Betul. Iya, bukan keras karena emosi, tapi kita betul-betul mencintai anak itu. Bagaimana anak itu nanti supaya bisa sukses.
Ya, itu. Jadi kalau sama-sama diterima dengan hati, tidak ada di situ kata-kata emosi, nggak ada paksaan, nggak ada. Ya, anak sadar, oh saya dididik supaya bisa berubah. Dengan ini mungkin saya bisa berubah. Jadi kalau sekarang beda, ya, sedikit aja nyewet, sedikit aja udah beda sekarang. Ya. Memang zamannya Iya, berubah, Pak. Kita harus memang berubah. Guru-guru memang juga harus berubah. Betul. Ya, Pak. Betul Iya. sekali. Kemudian Pak, dari siswa sudah, dari kurikulum sudah, dari prestasi Pak. Dulu kan bagaimana prestasinya dan sekarang prestasinya bagaimana? Mungkin Pak Made bisa menggambarkan bagaimana cara dulu membuat anak berprestasi dengan yang sekarang Pak Made juga seperti apa Pak gambarannya? Nah sekarang prestasi di kita di SMK Tunas Harapan sudah sangat luar biasa untuk anak-anak ya. Kita sudah dikenal di seluruh Nusantara, bahkan mungkin di tingkat dunia pun siapa yang tidak kenal dengan Tunas Harapan. Di Jepang mungkin sudah tahu, orang Jepang kan sudah pernah ke sini. Mungkin ada masih satu anak yang dibiayai oleh orang Jepang ya. Saya teringat waktu beliaunya datang saya mau memberi beasiswa kepada satu anak yang betul-betul ingin sekolah, niat sekolah. Nah, tapi ada pertanyaannya satu. Nanti kalau anak ini lulus, tidak harus kerja di Jepang atau di perusahaan saya. Di Indonesia enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi anak ini kalau tidak berhasil, jangan salahkan anak ini. Gitu. Anak ini nanti kalau tidak berhasil, jangan salahkan anak ini. Siapa yang mendidik? Yang introspeksi diri adalah bapak ibuku. Sangat berat itu. Mungkin filosofi di Jepang seperti itu. Seperti ya, itu. Kalau ada anak yang tidak berhasil, bukan salah anaknya, salah gurunya. Karena guru itu yang membentuk anak menjadi sukses. Ini mungkin langsung pesan bagi kita, betul kita dengan guru-guru yang masih muda di Tunas mungkin kan, ya kita juga introspeksi. Selama ini kan kita, wah anaknya begini, nggak bisa. Nggak bisa. Yang pertama harus didahulukan adalah kita harus mengintrospeksi diri sendiri. Betul. Betul ya Pak Made. Iya. Karena itu tugas utama kita, mendidik. Oh iya, kenapa Memang anak kok bisa begitu ya, kita harus yang berubah dulu. Iya, berubah dulu. Memangnya namanya anak sekolah itu kan mereka tidak tahu apa-apa. Betul. Kita tidak tahu apa-apa, bagaimana dia sekolah dari tidak bisa menjadi bisa. Tugasnya siapa yang Bapak Ibu guru. Kita Jangan menyalahkan anak. Biasanya kalau Bapak Ibu guru yang emosi kepada anak, berarti itu sudah tidak punya jiwa pendidik. Iya. Betul. Lost control. Iya, lost control. Jadi kita harus berusaha bagaimana anak yang dititipkan oleh orang tuanya ke tempat kita dari tidak bisa nanti menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, sehingga nanti lulus bisa kita pasarkan ke dunia usaha dan dunia industri. Itu sebenarnya. Betul. Nanti kalau anak itu sudah sukses, dia tidak akan lupa kepada kita. Tanya saja nanti. Jenengan ketemu dengan alumni yang sukses karena kita waktu mendidiknya dengan hati tadi, dia pasti ingat terus dengan kita. Betul. Ya, tapi kalau kita ketemu di mana namanya di jalan setelah lulus, kalau dia dulu waktu proses pembelajarannya kita marah-marah terus, ketemu itu dia bisa lupa dan malas ketemu dengan kita. Ya, gitu. Jadi coba aja nanti guru siapa yang paling disuka waktu sekolah, paling dia menyebutkan ini ngajarnya gini. Nah dari situ kita bisa menilai rekan-rekan. Oh ternyata Bapak Ibu guru ini masih dikenang oleh alumni karena dulu mengajarnya dengan baik, dengan hati. Berarti bukan materinya yang diingat-ingat, tapi mungkin keteladanannya, ketulusannya ya Pak ya. Iya. Nah, itu yang penting kita. Betul. Dan kita harus belajar banyak dari Pak Made. Pak Made ini kan sudah terkenal senior, tulus, humoris, panutan bagi guru-guru muda, makanya kita hari ini undang beliau ke tempat kita. Benar Terima sekali, kasih. Pak. Sebenarnya ya yang masih senior dengan saya itu masih ada.
yang lebih dulu. Lebih dulu tahun 90-an. 90-an Mas. Tapi Pak Made yang luar biasa. Sama saja. Saya bagaimana Bu? Malah justru saya sekarang yang sudah tua ini juga ya ikut saya banyak belajar dengan yang muda-muda, terutama di IT. Ya. Nah, luar biasanya di situ, Pak. Saya harus merasakan bagaimana rekan-rekan yang muda nanti bisa juga mentransfer ilmunya kepada yang tua-tua. Karena biasanya yang tua itu punya perasaan punya rasa malas itu. Bagaimana yang muda itu tidak hanya melihat yang senior, tapi bisa membangkitkan rasa tua itu menjadi muda lagi untuk belajar di IT gitu loh. Ya. Betul. Dan Pak Made tanpa dibangkitkan sudah bangkit dulu. Ini terbukti loh Pak. Saya itu banyak melihat guru-guru yang sudah senior, ya tidak hanya di sekolah kita, sekolah lain juga. Ketika menghadapi perkembangan IT, mereka pasake sing nom-nom, pasake yang nom-nom. Tapi Pak Made beda. Pak Made saya lihat mau belajar. Saya dulu ya pertama tahun berapa ya? Tahun 96 awal ada komputer. Iya. Saya sudah belajar otodidak itu. Excel dan apa dulu tuh? Microsoft Word itu. Tapi kalau dulu zamannya Pak Made ketika kuliah, apakah sudah ada mengoperasikan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada mesin CNC dulu, mesin CNC portable yang di meja kecil itu. Ya itu kan hanya untuk ilustrasi saja. Tidak seperti sekarang mesin CNC yang kita punya sudah CNC produk yang besar-besar. Jadi kalau dulu kita main komputernya ya CNC itu, tapi tidak ada. Dulu saya membuat laporan itu masih mesin ketik itu. Mesin tik ya. Wah, itu kalau salah ya satu kertas salah semua. Iya, tapi mainnya tipek dulu bisa. Bisa. Akalnya dia. Nah, iya, memang kalau ini cerita orang tua saya Pak Made. Dulu zaman kuliah itu beliau itu nggak ada mengetik, nggak ada, hanya komputer itu hanya pengenalan. Komputer itu ada CPU, ada monitor, ada mouse. Tapi kemudian di zaman saya sudah mengoperasikan komputer, cara menyalakan, cara macam-macam. Zaman sekarang anak langsung membuat softwarenya. Itu yang namanya perkembangan zaman dan teknologi. Dan kalau tidak mau belajar ya pasti ketinggalan. Pasti tertinggal, Pak. Betul sekali. Mari sekarang rekan-rekan yang ya seumur saya tetap semangat untuk mengikuti atau menjalankan tugas sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, perkembangan teknologi. Kita juga ya orang tua yang tua-tua ikut belajar. Tapi yang muda-muda khususnya sekarang banyak guru-guru muda yang masuk ke Tunas Harapan. Mari kita bekerja sama dengan baik, iya saling mensupport lah ya. Yang tua juga perlu disupport ya. Yang apalagi yang tua harus memberi semangat kepada yang muda, yang muda juga memberi semangat pada yang tua. Gitu. Raga boleh tua, semangat tetap muda. Ngomong-ngomong soal tua, Pak Made juga belum tua-tua banget ya. Saya sudah 55. 5 tahun lagi pensiun saya. Oh iya. Ngomong-ngomong Pak Made ini sebentar lagi jadi mbah ya. Iya, itu selamat yang Pak Made. Yang saya sangat nanti. Iya, rasanya wah, tidak bisa terbayangkan. Iya. Cucu pertama. Betul. Ya semoga nanti cucunya lahir dengan selamat, ibunya sehat, menjadi anak, menjadi cucu, menjadi kebanggaan bagi keluarga. Iya. Terima kasih. Ngomong-ngomong ini sudah kelihatan perempuan atau laki-laki Pak nanti Pak? Mudah-mudahan ini sesuai dengan prediksi prediksinya mungkin perempuan. Perempuan. Iya. Perempuan laki-laki sama saja. Yang penting sehat dan selamat. Kan gitu ya Mas ya. Lahirnya HPL-nya tadi bulan apa? Mungkin ya pertengahan bulan ini lah. Pertengahan bulan ini. Sebentar lagi Pak. Ini sudah tinggal menunggu hari. Sudah tidak sabar ini. Iya. Bagaimana rasanya
gendong cucu menimang nanti 5 tahun lagi pensiun, wah cucunya udah besar 5 tahun dong. 5 tahun udah Masuk bisa, TK. udah TK. Bisa nganter anak sekolah. Oh iya. Cucunya. Tapi cucunya nanti diajak ke Bali, Pak. Iya. Pastinya Nanti ya. saya mungkin Bali, Jogja, Pati. Ya. Sebentar. Iya. Loh, 3 Jogja itu istri ya, Pak ya? istri saya Jogja. Oh, berarti Pak Made itu Bali, istrinya Jogja, Jogja. ketemunya pas kuliah itu ya mungkin ya. Itu gak usah diceritakan. Terus tinggal di Pati. Menetap di Iya. Pati. dan ini pulang ke pulang ke Bali setiap pas tahun sekali mungkin, Setahun Pak? Pak, setahun sekali. Setahun pulang. sekali. Nanti kalau saya liburan ke Bali mau Monggo, mampir ke sana. monggo, ya. Tapi Pak Made di sini terus gimana dong? Oh iya, nanti bisa kontak. Iya. Tapi di daerah pariwisatanya, Pak. Iya masih jauh. Ya masih jauh. paling 1 jam. Oh 1 jam itu ke 1 jam dekat. 1 jam dengan tempat pariwisata apa, Iya, Pak? dengan Bedugul, dengan Bedugul. Tanah Lot dekat. Iya. Nah. Saya seumur-umur Pak belum pernah ke Bali. Wah, Pak Heri sudah pernah mampir di tempat saya tuh. Oh, waktu itu berarti kebetulan Pak Made pulang. Iya, pas kebetulan pulang beliaunya telepon, Pak Made ada di mana? Saya di Mas di tempat bule di Bedugul. Oh, Saya mau ke Bedugul, Pak. Oh, silakan. Silakan berhenti di depan Indomaret, saya jemput. Wah, beliaunya langsung mampir. Bu Tita? Kebetulan saat itu ya pas panen jeruk ya. Oh, Iya. oh jeruk Bali ya, Pak ya? Bukan jeruk. Iya, jeruk Biasa. Karangasem, jeruk Bedugul. Oh, itu. iya, Bukan iya, jeruk iya. yang Bali. Yang Bukan. Bali. Pernah ke Bali, Bu Tita? Pernah. Oh, Tapi pernah kalau ke ada Pak Made mungkin bisa diagendakan. Ya, siap. Oh iya. Mana, Bu? Tapi kira-kira Pak Made ini kan ya kita masa yang akan datang. Pasca pensiun nuwun sewu Pak Made. Nanti mau tetap menetap di sini atau pulang ke tempat kelahiran Pak Made. Oh, ya, jadi gini nanti kalau rencana saya setelah pensiun yang utama di Bali dulu. Oh, tamat di Bali. Ya, sesuai dengan pesan orang tua. Jangan sampai meninggalkan tanah kelahiran. Tapi saya nanti lahir di Bali tetap meninggalnya di Bali gitu. Gitu. Memang itu prinsip mungkin. Prinsip Pak, ya harus itu. Ya. Oh, Jadi iya. tapi karena di Jogja ada, di Pati ada, saya kan nanti bisa wah sudah tua. Mau ke tempat ya. Oh iya. Sekarang kan iya. jam mudah. Tapi saya juga sering ke Jogja, nggak pernah mampir ke tempatnya Pak Made. Pak. Monggo, iya. Saya ada di daerah, Di daerah? Jalan Kejayan. Oh, Jalan Kejayan. Iya, monggo. Tahu Bu mampir. Jalan Kejayan? Nggak tahu Pak, saya buta Yogyakarta ya. Oh, Bu Dita dulu di Semarang. Saya Semarang. Kita Semarang, yang di Jogja itu Bu Shelly itu Jogja. Iya, Bu Hermi pensiun sampai Iya, pensiun. beliaunya ya. di Jogja. Beliau dari Jogja juga. Dulu satu angkatan dengan Bu Hermi masuknya, Pak. Duluan, nah itu duluan Bu Hermin. Bu Hermin itu tahun 90 udah masuk. Berarti memang pengalamannya sudah Iya, luar biasa. Bu Hermin tahun 90 masuk ya. Pak Made, mungkin pesan-pesan untuk Bapak Ibu guru muda SMK Tunas Harapan Pati atau mungkin untuk sobat TH yang masih muda, yang masih sekolah, kira-kira pesannya untuk mereka apa, Pak? Oh, iya. Untuk kami mungkin Pak guru-guru Oke, muda iya. yang baru kemarin saja lulus kuliah. Oke, ya. Jadi pada rekan-rekan guru, baik yang masih muda, setengah muda dan yang tua. STW, setengah tua. Iya. Mari kita bersama-sama memajukan SMK Tunas Harapan. Jadi kita harus punya rasa memiliki, di mana kita tempat mencari nafkah itu milik kita. Jadi jangan dengan rasa itu nanti kita akan bekerja bisa dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas itu yang penting. Sehingga tujuan dari kita, tujuan dari sekolah untuk mendidik anak bangsa nanti bisa tercapai. Betul. Jadi sekali lagi kerjasamanya yang baik, kerjasama yang baik, saling memberi, saling menerima, itu biasa ya. Tapi jangan sampai ada perselisihan yang tidak baik di antara kita. Jadi kita saling mengingatkan. Ya. Kerjasama dan tulus. Tulus ya. Itu tadi kembali dengan hati saja. Iya, kembali Mengajar dengan mengajar dengan hati. Iya. Oke, terima kasih Pak Made Sama-sama, atas kedatangan Pak di Sapiro. PH Podcast. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Banyak sekali informasi, banyak Sama-sama. sekali petuah atau pelajaran yang dapat kami ambil. Inspirasinya luar biasa. Kapan-kapan kita bisa ngobrol Oke, lagi. siap. Mungkin di luar podcast. Oke, siap Mas. Iya, Bu, ya. Betul. Oke. Oke, Sobat DH, terima kasih
atas perhatiannya pada kesempatan kali ini. Demikian yang dapat kami perbincangkan. Besok lagi kita akan kembali dengan tamu-tamu yang luar biasa yang lainnya. Demikian dari saya Ahmad Sobron dan rekan saya Faradita Gita Putri. Sampai jumpa di TH Podcast selanjutnya. Jangan lupa like dan share di channel SMK Tunas Harapan Pati. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.